Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat. Saya akan mencoba berbagi pengalaman pahit ketika saya ditipu orang yang mengaku yang namanya seorang ustadz gitu. Suatu waktu udah 3 tahun yang lalu saya baru surat sekarang, baru habis sekarang. Itu habis asar saya sedang baca salawat, tiba-tiba teman dari Cikijing menghubungi saya untuk coba katanya mencari rezeki atau mencari jalan untuk mencari rezeki dohir katanya. Apa kata saya? Dia tidak menjelaskan secara rinci. Tapi seketika di Cikijing bertemu dengan teman-teman yang lain, kemudian mengatakan bahwa kita akan berangkat ke Kota Banjar, tepatnya di desa Padaherang. Kita berangkat ke sana, kita patungan, kita bayar mobil kepada sopir atau seorang orang sana, yang Cikijing. Kemudian berangkatlah jam 9 malam. Di perjalanan saya terus bertanya apa tujuan kita, karena saya berangkat ini harus jelas tujuannya kemana. Mencari rezeki dulu itu apa? Gitu. Dia mengatakan bahwa ada seorang ustadz di desa Padaherang, atau yang ngakunya orang Pangandaran, cuma ia mempertemukan oleh seseorang yang namanya si Ujang. Dan katanya si ustadz itu namanya Ustadz Jainuddin. Ustadz Jainuddin ini bisa membuat utang seseorang ke bank itu lunas, kemudian punya kesempatan pinjam 3 kali dengan jalan dikir, dan ia mempunyai pusaka yang namanya rantai babi. Itu ceritanya. Saya semakin menarik. Waktu itu otak benar-benar tidak jalan, nurut aja begitu. Tiba di sana jam 12 malam. Kemudian istirahat yang diterima di sebuah rumah milik saudara Ujang. Ternyata saudara Ujang ini sebagai penghubung untuk bertemunya si Ustadz Jainuddin, orang Pangandaran, dengan asistennya yang namanya saudara Dedi. Lama-lama besok harinya sampai subuh baru dia bisa bertemu dengan yang nama Ustadz itu. Sehingga cerita kumpul di rumah Ujang itu, kemudian dia bertanya, "Bapak kesini mau apa?" Ya itu saudara Ujang udah ngatain, "Kalian Bapak bisa menunasi utang ke bank. Bisa malah setelah lunas pinjamkan lagi secara 3 kali." Itu. Utang rata-rata sekitar 200 juta ke atas. Ya cerita lagi, "Bapak kesini mau apa? Bawa duit nggak?" katanya. Loh, kaget saya. Iya kan harus pakai duit katanya gitu. Ada maharnya segala macam. Ya dikira gratisan gitu. Ternyata berbukul lagi kami tidak punya uang, tidak bawa uang, karena ini juga dadakan, hanya buat bensin aja gitu. Akhirnya ngasih nomor WA, kita kenalan terus, ngobrol-ngobrol panjang lebar, dan semua orang merasa yakin dan tertarik bahwa benar-benar semangat di semua orang lain. Gitu. Malah ia menceritakan bahwa rantai babinya itu akan dipinjamkan ke Pak Ganjar Pranowo katanya, sebelum dia nyalon itu. Tapi sudah booming, dulu akan nyalon sih. Katanya mau dipinjamkan sama Ganjar Pranowo. Tapi itu nggak tahu ya, pakai ini akal dia atau gimana. Biar mungkin saya tidak berpikiran positif saja, saya positif tinggi dengan teman-teman. Akhirnya hampir yakin lah. Akhirnya satu waktu, "Tunggu aja Pak, Bapak kirimkan uang sekitar 3,5 juta untuk maharnya," katanya. Ya, kami juga harus bekerja katanya. Berpikir, kemudian kami harus datang ke bank yang akan dituju katanya. Mudah-mudahan berhasil katanya. Dan kami itu semua habis subuh itu pulang. Nah, beberapa hari saya terus dihubungi oleh yang nama Ustadz Jainuddin dengan katakan,
tolong dikirim dulu uang untuk beli alat-alatnya katanya. Kemudian saya transfer sekitar 200.000. Kemudian saya udah siap-siap, kapan ke Majalengka bilang gitu. Ya nanti Pak, sekitar 2 hari lagi saya akan udah siap-siap katanya. Ya sudah persiapkan di rumah, segala macam diadakan. Ternyata seminggu, di 2 hari nggak datang. Dia bilang akhirnya, udah Pak tunggu saja Pak, saya nanti di rumah Bapak di Kiel, Pak Dedi nanti yang membalikkan Bapak ke bank. Tapi tolong Pak, transferkan dulu uang. Ini kan Bapak baru lunas, baru berapa, 1,5 juta. Bapak kurang 2 juta lagi kan. Ya, saya yang paling duluan membayar transfer. Ya karena masih Dedi itu. Belum juga ngomong si Ujang kalau yang sebagai penghubungnya belum kasih. Bapak tolong kasih kan. Saya transferkan lagi kepada Ujang. Kemudian Pak Dedi alasan mau ke Pangandaran, butuh uang bensin untuk saya kasih lagi 200.000. Nah, ceritanya tinggal 2 juta lagi saya transferkan kembali. Itu uang dapat pinjam di mana-mana. Dan orang istri saya juga yakin bahwa dia akan menolong seperti itu. Akhirnya saya cerita, uang sudah dikasih, sudah ditransfer. 1 hari bisa dikontak. Nunggu, saya tunggu Pak, kapan Pak, kapan? Ya nanti besok Pak, besok katanya. 2 hari tidak juga diangkat. Masih 1 hari masih bisa kontak 2 hari sampai. Ke-4 harinya tiba-tiba nggak bisa dikontak. Benar-benar nggak kontak. Baru saya sadar, ya Allah Gusti. Wahai yang namanya Ustadz Zainuddin dan asistennya si Dedi dan penghubungnya si Ujang yang di Herang, sadarlah, bertobatlah. Dolim kepada sendiri sudah dosa, apalagi dolim kepada orang lain. Sadarlah engkau. Kalau kalian yang bertiga ini membaca paparan saya, curhatan saya, bertobatlah. Dan kepada sahabat-sahabat sebagai edukasi, pertama orang tersebut harus dilihat dulu pun KTP-nya dari mana, yang jelas KTP mana. Kemudian perhatikan, konon katanya saya terusik, dia sebenarnya janggutnya punya janggut palsu, ditempel katanya. Kalau dicabut juga bisa langsung, karena ada informasi seperti itu. Nah, saya juga, ini salah satu korban yang berlima ini, saya yang kena getahnya. Akhirnya disuruh juga seorang teman yang guru SLTA di Kuningan, ngasih dia lewat transfer, karena saya ini dijual, karena udah laku, udah sukses kan ya saya itu. Ternyata itu luar biasa bohongnya, penipu luar biasa. Yang kedua, perhatikan mimiknya, gesturnya, dan coba-coba pinta apa yang jelas. Ini 3 tahun lalu kejadian, saya baru unek-unek keluarkan sekarang. Yang penting saya menghimbau terus kepada 3 orang ini, woi, bertobatlah kalian, dosa kalian, jangan terus menipu. Cukup saya saja yang tertipu. Kalau katanya Anda carikan orang yang punya utang yang miliaran, biar upahnya gede katanya, saya percaya boleh. Begitu terasa seminggu nggak bisa dikontak, penipu, subhanallah. Itu aja teman-teman, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.